Shalom saudaraku, 14 Maret 2024, suara kebenaran dengan tema hidup yang bermartabat. Tidak ada yang hidup yang bermartabat kecuali kita punya hati yang sepenanggungan dengan Tuhan, saudaraku. Orang yang punya perasaan sepenanggungan dengan Tuhan, itu merupakan orang yang sungguh-sungguh bermartabat. Bermartabat tinggi dan mulia. Lebih dari manusia manapun di muka bumi ini. Yang martabatnya dibangun oleh pangkat, kekuasaan, penampilan dan sebagainya. Dan orang-orang seperti itu adalah pribadi yang lebih agung dari semuanya itu. Saudaraku, selagi kita masih memiliki kesempatan hidup dan mencapai kehidupan yang bermartabat tinggi, ayo kita usahakan itu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Hidup yang bermartabat tinggi adalah hidup yang sepenanggungan dengan Allah. Sepenanggungan artinya ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan. Memikul beban seperti yang Tuhan pikul. Itu adalah sesuatu yang istimewa dan bisa kita capai asal kita sungguh-sungguh berusaha dengan usaha yang proporsional, yang benar dan maksimal. Firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 28-30 berkata begini, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kita nyaris tidak percaya, saudaraku, bahwa orang percaya diperkenankan duduk semeja dengan Tuhan. Artinya menjadi tamu-tamu kehormatan. Bahkan akan duduk di atas tahta. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu ada tahta-tahta. Tentu selain tahta Bapa dan tahta Tuhan Yesus yang menjadi objek penyembahan kita, ada tahta-tahta orang-orang yang menjadi penguasa, yang menjadi raja-raja kecil. Namun apakah kita yakin akan hal ini? Seberapa kita percaya akan hal ini? Bahwa ada kehidupan yang akan datang di mana ada pemerintahan Allah. Tentu Yesus Kristus yang akan menjadi raja menerima segala kuasa di surga dan di bumi dari Allah Bapa. Yang akan memegang pucuk pimpinan kerajaan Allah. Saudaraku, kita adalah raja-raja kecil, penguasa-penguasa yang dipercaya untuk mengatur masyarakat. Ini martabat yang tinggi yang bisa diperoleh seseorang di dalam kekekalan. Seseorang bisa bermartabat tinggi di mata manusia hari ini karena kekayaannya, kedudukannya, gelarnya, pangkatnya dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak lama, itu fana. Semua pasti berakhir. Namun menjadi orang yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu kekal, saudaraku. Itu bersifat eternal. Jadi bersyukur kita mendapat kesempatan untuk itu. Umat pilihan adalah umat yang dipersiapkan. Jika mau untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi seberapa kita percaya akan hal ini dan seberapa kita bersedia menginvestasikan hidup, waktu, tenaga dan pikiran kita untuk hal ini, saudaraku. Ini bukan omong kosong, saudaraku. Ini adalah perkataan Tuhan yang pasti akan dikenapi. Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman akan terjadi kemurtatan besar. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan begini, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena kedukaan bertambah-tambah, maka orang yang memberontak kepada Allah juga bertambah," saudaraku. Orang yang berkhianat kepada Allah juga bertambah. Mereka adalah orang-orang Kristen tentunya, yang tidak pindah agama, tetap menjadi Kristen ke gereja, saudaraku. Mungkin masih aktif dalam pelayanan, bahkan mungkin jadi pendeta. Tetapi mereka tetap tinggal, tetap
Tidak tetap tinggal bersama dengan Tuhan, artinya tidak sepenanggungan dengan Tuhan. Setiap kita bisa memilih untuk tidak sepenanggungan dengan Tuhan, lalu memilih untuk hidup nyaman di muka bumi ini. Dan orang seperti ini tidak usah bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Kalau kita bertanya, lalu Tuhan memberikan jawaban dengan menempatkan kita di tugas-tugas tertentu, itu bisa merepotkan hidup dan membuat kita tidak bisa menikmati dunia. Namun kita tidak memilih itu kan saudaraku. Betul kan saudaraku? Kita tidak memilih itu. Kita mau bertanya, apa yang harus kulakukan untukmu Tuhan? Itu adalah pilihanku. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya. Makanya saudaraku, pagi hari ini saya mau ngajak teman-teman yang mendengarkan renungan ini. Pertanyakan kepada dirimu, pernahkah kita memiliki hidup yang sepenanggungan dengan Tuhan? Ada kerinduan itu enggak? Pernahkah kita memperkarakan atau memikirkan itu? Ironisnya banyak yang tidak memikirkan saudaraku. Dan pada umumnya orang sibuk dengan kesenangan dan kepuasannya sendiri. Beli barang ini, beli barang itu, bangun gedung, mau ambil gelar ini, gelar itu. Wah, banyak dengan ambisinya. Bukan tidak boleh saudaraku, tetapi mereka melupakan pekerjaan Tuhan seringkali. Jangan kita mempersembahkan uang kepada Tuhan seperti memberi uang kepada tukang parkir atau menggaji asisten rumah tangga. Sungguh hal itu tidak patut saudaraku. Hari ini mari kita mempertanyakan hal ini kepada diri kita masing-masing. Kalau tidak, kita akan sangat menyesal saudaraku. Nanti suatu saat di ujung maut kita pulang dengan kemiskinan. Seperti yang terjadi dalam kehidupan orang kaya di Lukas 12. Yang dipersoalkan adalah bagaimana dia membangun ini dan itu. Bukan tidak boleh saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, bukan tidak boleh. Kalau itu untuk kemuliaan Allah, untuk kepentingan Allah, lakukan saja dan harus dilakukan. Dalam Lukas 12 ayat 18 berkata begini, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sampai di titik itu tidak salah saudaraku. Pengusaha harus mengekspansi bisnisnya menjadi besar. Tapi jangan lakukan seperti orang ini di ayat berikutnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Itu salah saudaraku. Mestinya dia berkata begini, hai jiwaku, ada banyak barang milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu untuk waktu lama. Ayo kerja keras. Jangan sibuk makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi sepenanggunganlah dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kita berjuang bersama ya. Kita mau benar-benar memiliki hidup yang bermartabat sejak kita hidup di muka bumi ini. Kita merajut batin kita. Aku bersepenanggungan dengan Tuhan yang hidup. Selamat pagi. Tuhan memberkati.